Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Delia, NPM 2007051005 dari Prodi D3 Manajemen Informatika tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat Pancasila. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafat dari Arab dan fisiologi dari Inggris yang berasal dari bahasa Yunani atau fisiologia. Kata fisiologia merupakan kata menjemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harafiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmah, atau mencintai pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam yang berbeda suatu dari yang lainnya. Pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila secara historis. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Kemudian, keesokan harinya, pada tanggal 14 Agustus 1945, disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaannya, di mana di dalamnya terdapat rumusan 5 prinsip sebagai dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah, Pancasila menjadi bahasa Indonesia yang umum. Jadi, walaupun pada alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksud dasar negara Republik Indonesia adalah disebut istilah Pancasila. Hal ini diadakannya interpretasi atau penjabaran historis terutama dalam rangka pembentukan rumusan dasar negara. Yang kedua, pengertian Pancasila secara terminologis. Proklamasi 17 Agustus 1945 telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara PPKI, mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya bagian pembukaan yang terdiri dari 4 alinea di dalamnya tercantum rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila tersebut secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terbentuk menjadi dua, yaitu hierarkis atau berjenjang dan yang kedua piramid. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Dalam prinsipnya, Pancasila sebagai filsafat merupakan perluasan manfaat dari yang bermula sebagai dasar dan ideologi bertambah hingga produk filsafat atau falsafah. Pancasila sebagai produk filsafat berarti Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup dalam kegiatan praktis. Hal ini berarti filsafat Pancasila merupakan fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat juga berarti bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Beberapa tokoh filsafat menjelaskan pengertian filsafat adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Socrates pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Menurut beliau, filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap azas-azas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Yang kedua, dari Plato pada tahun 472 sampai 347 sebelum Masehi. Dalam karya tulisannya Republik, Plato menegaskan bahwa para filsuf atau filsafat adalah pencipta pandangan tentang keberadaan. Di sini ada fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia.
Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kenapa demikian? Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa. Maka, ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah undang-undang dasar yang pernah kita miliki, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia pada tahun 1950. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang dikukuhkan dalam Sidang 1 dan dari BPPK pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu dikandung maksud untuk dijadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Adapun dasar itu haruslah berupa suatu filsafat yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia merdeka. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar falsafat negara dalam pidato pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam naskah politik yang bersejarah atau dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Sementara atau RIS pada tahun 1949. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau UUDS RI 1950. Yang keenam, Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 setelah dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Adapun tujuan filsafat Pancasila, yaitu yang pertama, untuk menciptakan bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi bangsa yang menjunjung keadilan, baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia atau HAM, seperti yang dirangkum dalam hubungan hak asasi manusia dalam Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang keempat, untuk menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Yang kelima, menjadi bangsa yang nasionalisme dan mencintai tanah airnya, yaitu tanah air Indonesia. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, cara deduktif dan indikatif. Cara deduktif yaitu dengan cara mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusun secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Yang kedua, cara induktif yaitu dengan cara mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dari makna yang hakiki dari gejala-gejala tersebut. Pancasila yang terdiri atas 5 sila dan hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasikan. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa, dan yang menilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas tersendiri, yang ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya.
Ciri-ciri filsafat Pancasila itu antara lain, yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau suatu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Yang kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Sila pertama meliputi mendasarkan dan menjiwai sila pada sila 2, 3, 4, dan sila kelima. Sila kedua diliputi dan didasari serta dijiwai pada sila pertama dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila ketiga diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, dan mendasari dan menjiwai sila 4 dan kelima. Sila 4 diliputi, didasari, dijiwai pada sila pertama, kedua, dan ketiga, dan mendasari dari menjiwai sila kelima. Sedangkan sila kelima diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada inti sila-sila Pancasila meliputi yang pertama Tuhan. Tuhan yaitu sebagai kuasa prima. Yang kedua manusia. Manusia yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang ketiga rakyat, yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan bergotong royong. Yang terakhir ada adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.